Penting banget nonton video ini sampai selesai bagi kalian yang dalam waktu dekat mau melakukan penerbangan ke luar negeri, terutama penerbangan long hour antar benua, karena ini menyangkut keselamatan kalian selama berada di dalam pesawat. Baru-baru ini kita dengar berita tentang pesawat Singapore Air yang terkena turbulensi hebat di atas airspace Myanmar perjalanan dari London ke Singapura. Akibat dari turbulensi yang membuat puluhan penumpang beserta kru kabin mengalami luka yang serius karena patah tulang, pendarahan, dan luka serius lainnya. Bahkan sampai ada satu penumpang yang meninggal dunia akibat serangan jantung karena turbulensi hebat tersebut. Singapore Airlines ini bukan low cost carrier atau penerbangan yang murah ya, tapi salah satu maskapai premium yang reputasinya itu bagus banget dan jadi salah satu maskapai terbaik di dunia. Itu aja sampai kecolongan yang bikin para penumpang sampai terpental dan membentur dinding pesawat karena kejadian turbulensinya itu di saat airspace atau udara sedang cerah tidak berawan saat para kru kabin membagikan makanan untuk sarapan dan saat sabuk pengaman boleh dilepas. Biasanya sebelum kita naik pesawat itu kan akan ada announcement atau pengumuman dari pilot bahwa kita akan melewati langit dengan cuaca buruk atau kemungkinan akan terjadi turbulensi. Dan sesaat sebelum turbulensi biasanya kita juga dikasih pengumuman lagi untuk tetap di tempat duduk, sabuk pengaman kembali dikenakan, toilet tidak bisa digunakan, pembagian makanan juga ditunda dulu, dan kru kabin kembali ke tempat duduk mereka. Naasnya yang terjadi pada Singapore Air ini, tiba-tiba turbulensi aja, nggak ada peringatan apa-apa. Dan pesawat ini naik turunnya itu signifikan banget ya, bukan cuma sekedar gerakan atau guncangan saja. Bahkan ketinggian pesawat sempat ngedrop sampai 6.000 kaki hanya dalam hitungan menit. Itu seperti terjun bebas ya. Dalam waktu sesingkat itu, bagi mereka yang sabuk pengamannya dilepas, itu sudah telat ya. Nggak bisa tiba-tiba pasang sabuk pengaman. Kejadiannya itu kan cepet banget dan pastinya mereka juga sudah terpental ke atas, keluar dari kursi mereka. Untungnya pilot tetap bisa mengendalikan pesawat dan akhirnya melakukan pendaratan darurat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok untuk mendapatkan penanganan medical emergency bagi penumpang yang mengalami cedera serius dan cedera ringan. Kurang dari 1 minggu, kejadian turbulensi serupa terulang lagi. Kali ini Qatar Airways yang sedang terbang dari Doha menuju Dublin, Irlandia. Tiba-tiba saat pesawat berada di airspace wilayah Turki, turbulensi hebat ini terjadi. Kesaksian dari para penumpang, kejadian ini tuh berlangsung saat kru kabin membagikan makanan. Saat sabuk pengaman sudah boleh dilepas, tiba-tiba tanpa peringatan apa-apa, pesawat seperti ngedrop ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba para penumpang dan kabin kru seperti terbang ke atas dan jatuh lagi ke bawah. Dan makanan serta barang-barang penumpang berhamburan di mana-mana. Kejadian tersebut berlangsung kurang dari 20 detik. Akibat dari kejadian itu, 12 orang cedera serius, termasuk 6 kru di dalamnya. Baik Singapore Air atau Qatar Airways diduga mengalami clear air turbulence. Jenis turbulensi itu macam-macam ya. Ada yang turbulensi karena cuaca buruk yang sering banget kita alami saat kita naik pesawat saat cuaca lagi hujan lebat. Turbulensi ini bisa dideteksi dan biasanya kita diberi pengumuman sebelum pesawat lepas landas bahwa penerbangan akan sedikit terganggu karena turbulensi akibat dari cuaca buruk. Turbulensi jenis ini bisa dideteksi oleh mesin canggih di pesawat bernama radar multiscan yang bisa mendeteksi gumpalan atau kepadatan titik-titik air yang melayang di udara yang berbentuk awan cumulonimbus. Ada juga turbulensi yang diakibatkan dari mesin jet pesawat yang terbang di depan kita. Atau turbulensi yang terjadi karena di bawah kita ada bangunan-bangunan tinggi atau pegunungan-pegunungan yang membuat dorongan angin ke atas menabrak badan pesawat. Biasanya ini untuk penerbangan rendah ya, yang cuma penerbangan antar pulau kayak di Indonesia, di mana pesawat tidak harus terbang di atas ketinggian puluhan ribu kaki di atas permukaan laut. Dan terakhir yang mungkin paling berbahaya adalah clear air turbulence yang terjadi pada Singapore Air dan Qatar Airways baru-baru ini. Turbulensi jenis ini bisa dikatakan paling berbahaya karena tidak ada tanda-tanda apa-apa, tiba-tiba kejadian aja. Itulah yang membahayakan para penumpang pesawat dan kru kabin di dalamnya karena mereka nggak dalam keadaan siap siaga. Untuk keamanan pesawat, kalian nggak perlu khawatir ya. Pesawat sudah sangat canggih
dan sudah didesain untuk bisa survive dalam kondisi turbulensi hebat seperti yang terjadi pada Singapore Air sekalipun pesawat tetap akan mendarat dengan selamat. Yang sangat membahayakan adalah ketika turbulensi ini terjadi saat cuaca lagi tenang-tenangnya, tidak ada tanda apa-apa, kru kabin sedang membagikan makanan, beberapa penumpang melepas sabuk pengaman mungkin karena mau ngambil sesuatu di tas mereka atau mau ke toilet, dan ada juga yang mungkin nonton atau ngerjain sesuatu di laptop atau iPad mereka, dan tiba-tiba boom, terjadi guncangan hebat. Orang-orang tiba-tiba terpental, terbentur dinding, dan terbanting ke lantai atau menindih penumpang lain. Peralatan makan, termos air panas, tumpah, bahkan menghantam penumpang atau kru kabin. Dan barang-barang penumpang yang ada di meja lipat depan mereka itu bisa menciderai mereka sendiri atau penumpang lainnya yang kejatuhan barang-barang tersebut. Itulah sebabnya security check di bandara itu sangat ketat dan kesannya bikin ribet ya. Nggak boleh bawa barang-barang tertentu dan harus masuk ke bagasi. Ya, karena tujuannya balik lagi, demi keselamatan penumpang. Dan itu juga sebabnya rata-rata peralatan makan seperti sendok, garpu, itu terbuat dari plastik. Tujuannya ya agar tidak menciderai penumpang saat insiden ini terjadi. Lalu, kenapa clear air turbulence ini bisa terjadi? Apakah ada antisipasinya biar kejadian seperti yang dialami Singapore Air atau Qatar Airways ini tidak terulang lagi? Penyebab utamanya ya global warming yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga pergerakan angin tidak menentu dan tidak bisa diprediksi. Kalau sudah seperti ini, kita sendiri sebagai penumpang yang harus bisa menjaga diri. Jadi pas amit-amitnya tiba-tiba pesawat yang kita tumpangi mengalami clear air turbulence, kita tetap selamat dan tidak mengalami cedera serius. Syukur-syukur tidak cedera sama sekali ya. Dan maunya sih ya jangan sampai itu kejadian. Tapi kan apes itu nggak ada di kalender. Setidaknya kalau kita melakukan langkah preventif atau pencegahan, resiko yang kita dapat itu jauh lebih sedikit. Nah, ini tips bagi kalian yang mau melakukan penerbangan, terutama penerbangan jarak jauh antar benua. Pertama, mulai dari sekarang, selalu pakai dan kencangkan sabuk pengaman. Itu penting banget, karena korban yang mengalami cedera serius itu mereka yang terpental dari tempat duduk mereka karena sabuk pengamannya dilepas. Walaupun ada announcement boleh melepas sabuk pengaman, tetap pakai kecuali kalau kalian mau ke toilet. Balik dari toilet, pakai sabuk pengaman lagi dan kencangkan lagi. Kedua, sebisa mungkin tidak menaruh apapun di meja lipat depan kita, seperti laptop atau tablet. Karena selain laptop atau tablet kita bisa rusak karena terpental dan jatuh, barang-barang tersebut juga bisa menciderai diri kita sendiri dan penumpang lainnya yang ketiban barang-barang tersebut. Ketiga, kalau kalian punya neck pillow, itu baiknya kalian bawa untuk penerbangan kalian dan selalu dipakai. Gunanya ya biar leher kita bisa disangga oleh bantal itu saat kita mau tidur di pesawat. Dan kalau sampai kejadian, setidaknya itu bisa meminimalisir terjadinya cedera leher. Karena turbulensi yang terjadi di Singapore Air dan Qatar Airways ini nggak cuma guncangan ya, tapi pesawat itu kayak dihempas ke bawah, ke atas, dan ke bawah lagi dalam hitungan menit, bahkan detik. Jadi bakal bermanfaat juga kalau pakai travel pillow ini. Kalian yang mau naik pesawat itu nggak perlu khawatir apalagi takut, karena setiap harinya ada ribuan pesawat yang melintas di atas kita. Dan kejadian Singapore Air atau Qatar Airways ini bisa dibilang jarang banget. Turbulensi adalah sesuatu yang sangat amat biasa dan wajar di dunia penerbangan. Naik kapal aja ada ombak atau gelombang besar yang bikin kapal naik turun. Di darat aja jalanan nggak selalu lurus ya. Ada jalanan naik turun saat melewati pegunungan. Ada juga jalanan berkerikil atau banyak lubangnya karena dana buat pembangunan atau perbaikan jalannya dikorupsi. Nah, begitu juga di atas udara. Ada arus angin namanya jet stream. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pencegahan agar kita tidak menciderai diri sendiri dan penumpang lain saat turbulensi terjadi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.